Lah itu kejadiannya siang padahal sekitar jam 11-an lah. Lah saya itu pas posisi nyapu, cuman dari kejauhan dia nunjuk saya, mas. Terus sapu saya taruh, saya tanya kenapa? Dia mau ngomong susah pokoknya itu. Terus saya lari ambilkan air minum tak kasih, mas. Tadi sebelah sampean itu ada itu loh. Dia nggak bisa nyebutkan itu tentara Jepang atau tentara. Iya. Itu posisinya seragamnya kayak patung di depan itu loh. Tapi kepalanya nggak ada. Ini real ya? Ini real. Ini di ruangan ini. Ah, ini apa nih, ruangan apa ini? Yang tadi dari awal tadi. Iya. Dari awal. Iya. Ini becak semua, Bang. Ini penuh. Penuh becak di sini ya? Nah, ini masih ada. Terus, Pak, ada yang Kelebat. iya. Halo. Oh, ini ada gempa dan sesaji ya, teman-teman. Selamat sore dengan Pak, siapa ini Pak? Saya Apik. Agak sini. Ya. Nah, gini. Gini Pak. Posisi saya di Sini. Iya. Oke. Pak Apik. Iya. Pak Apik ini sudah berapa lama bertugas di sini Pak? Saya bertugas sini mulai tahun 2001, berarti 6 tahunan. Sudah cukup lama ya? Iya. Dan sudah tahu seluk-beluk sejarah di sini ya? Ya kalau terkait sejarah, saya juga memang basic saya memang dari dunia otomotif. Oh, oke. Tapi ketika saya bekerja di sini itu adalah tuntutan kerja saya, kan saya harus tahu kan sejarahnya Ya, sendiri. Saya mulai belajar dari beberapa artikel, dari beberapa sumber dan dari beberapa narasumber dan dari beberapa artikel itu saya coba terapkan di tempat kerja saya. Mulai dari jaga malam, ada peristiwa-peristiwa seperti apa iya seperti ini, bahwa apakah benar ini memang dulu untuk pelatihan beberapa tentara atau Jepang itu apa, itu memang ya faktanya ya real gitu. Ya real. Makanya kayak kejadian sepele ini, percaya atau tidak percaya, malam itu kalau malam itu ada derap suara tentara bro kan akhirnya nyambung kan. Nah, real itu saya sendiri nggak mengada-ngada. Real ini saya yang mengalami kejadian sendiri. Itu posisi lagi saya jaga malam. Kan posisi pos yang ada di depan SMP 3 itu, ya maaf ya, posnya itu kan kanopinya tuh cuma separuh gitu kan. Jadi waktu itu jam 1:30 malam, hujan sangat deras. Jadi angin, akhirnya air masuk, terus saya lari ke sekolahan, ke kelas, salah satu ruang kelas lah, saya lari di salah satu bangunan itu. Coba saya minggir gitu, terus saya rebahan gitu. Jadi dari lorong yang biasa orang sebut situ itu ada bro, kayak orang menggerakkan, memberi aba-aba gitu, tapi saya toleh udah nggak ada. Jadi kan nyambung kan ketika saya belajar sejarah terkait ini, itu seperti apakah benar di sini itu seperti di sini itu pernah ada pelatihan, karena ada beberapa veteran tuh ceritanya dulu ya di sini ketika ada sistem kedisiplinan tentara Hoiho, tentara Jepang itu ya ditampar bener, oh iya memang ada ya. Memang ada. Dan katanya Bapak tadi ada salah satu penjaga di sini yang lari ketakutan setelah tampakkan sosok kuntilanak itu ya. Itu ini belum lama, baru ini. Ini kan gini. Jadi sekolahan ini bertahap, Bang. Itu pindahnya. Ini dulu memang sebenarnya salah satu kompleks sekolahan. Itu SMP 3, SMP 7, SMP 6, SMP 5. Tapi bertahap, dia enggak langsung pengosongan semua SMP langsung pergi itu enggak, gitu loh, tahapan. Dari SMP 3 dulu kosong, SMP 7 kosong, SMP 5 kosong, SMP 6 ini baru-baru ini. Itu pun setelah kosong, itu sama Pemkot maunya itu awalnya mau dijadikan sekolah rakyat, yang itu program dari Bapak Presiden kita Prabowo itu. Tapi faktanya bangunannya kok sudah nggak layak gitu kan. Sudah nggak layak. Akhirnya dipakai oleh Garnisum. Garnisum adalah Korgatap dari Mabes TNI Pusat, langsung 3 matra. Dia ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Nah, di situ suruh nempatin gitu loh. Akhirnya kan berbenah, yang dari awalnya sekolahan dia berbenah toh. Nah, itu mau menjelang maghrib tuh, itu di pohon-pohon itu diketawain kunti. Iya. Lah akhirnya ya namanya akhirnya minta tolong ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang tukang babat potong-potong pohon-pohon gede pakai gergaji, yang pakai lift itu yang pakai lift itu, akhirnya dipotongi semua.
sampai di undangan Pak Kiai untuk menjadi selamatan supaya tenang lah. Kadang sanyo tiba-tiba dimati sendiri gitu. Tapi ya itu kejadian yang itu belum lama malah. Belum lama ya. Belum lama itu SMP 6. Jadi yang terakhir itu SMP 6 memang ini. SMP 6. Ya, pengosongan yang paling lama SMP 3. Cuman untuk saat ini yang memang enggak ada penerangan itu memang SMP 3. Real enggak ada penerangan sama sekali gitu. Kalau infonya dari dinas sih karena keterkaitan efisiensi anggaran yang lagi digaungkan oleh pemerintah pusat, jadi yang memang kiranya enggak ada manfaatnya, dimatiin aja gitu, jadi enggak ada penerangan sama sekali. Sama sekali ya. Sama sekali untuk SMP 3 itu. Ini udah berapa lama sih dikosongkan gini? Kalau kurang lebih sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Kosong gitu ya? Iya, kosong itu. Sudah diambil alih sama Dinas Pariwisata ya, dan Kebudayaan itu. Itu. Jadi awalnya memang sekolah ini tuh aktif, iya, teman-teman. aktif, gitu. Aktif, tapi berhubung kita semua ya sudah tahu kalau di sini bangunan bersejarah gitu ya. Akhirnya pihak pemerintah lah ya, pemerintah itu ingin mengosongkan bangunan ini untuk dijadikan wisata sejarah gitu Pak. Iya. Tapi sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Belum terrealisasi kembali masih, ya. Akhirnya karena berhubung pihak Dinas Pariwisata belum menarik di bawah naungannya, akhirnya dia menugaskan ya, salah satunya saya. Nah, saya itu masuk di sini itu sebutannya jupel. Juru pelihara. Betul, gitu lah. Okay. Nah, merangkap malam juga kalau ada pikatan malam juga piket gitu. Di sini penjagaan adalah 1x24 jam dengan sistem kerja 3 shift. 3 shift ya. Iya. Oke. Jadi dulu bangunan ini memang merupakan sekolah bangunan Belanda ya yang digunakan untuk sekolah para bangsawan ya Pak ya. Betul, iya. Dan setelah itu dijadikan tempat untuk menjadi seperti pemberontakan Jepang gitu. Awalnya gini untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Iya, pelatihan. Karena awal mulanya kan Jepang ke sini itu untuk mempelajari tentara kita yang memang notabene tidak bisa melakukan mengoperasikan alat alutsista kan. Karena dulu kan memang bambu runcing kan andalannya kan gitu kan. Jadi Jepang itu ke sini itu sifatnya kerjasama untuk membantu persiapan kemerdekaan kan itu. Membantu Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mempersiapkan kemerdekaan terhadap kemerdekaannya setelah dia merasa waktu itu kan merasa ketika Belanda udah dinyatakan perang itu perang jangan ngalah, dia udah pergi dan diturunkan oleh sekutu, itu kan menyatakan merdeka, tapi kan nggak merdeka kan. Lah karena ke apa itu? Ya mungkin gini, para pejuangnya ataupun apa belum siap, akhirnya lah itu Jepang meringsak sini berpura-pura. Oke. Ya saya tak bantu ya, ayo gitu loh. Tapi pada kenyataannya seiring sejalannya waktu kok enggak sesuai dengan apa kesempatan dari awal. Kan gitu. Akhirnya sosok Supriyadi di sini melihat, wah kita dijadikan rumah pengusaha kita dijajah gini-gini. Akhirnya dia melakukan pemberontakan. Kan gitu. Melakukan sebenarnya pemberontakan itu ya awal mulanya seperti itu, melihat Supriyadi melihat gini-gini kondisinya kok enggak nyaman. Gitu. Ya, jadi di sini tuh ada berapa ruangan ya, kayak sekolah ya Pak ya? Iya. Sekolah, terus rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu adalah rumah sakit oleh Dr. Ismail. Rumah sakit militer ya? Bukan? Bukan, itu rumah sakit zamannya Jepang dulu. Jadi ketika dijadikan pelatihan di sini, yang untuk menangani korban perang ataupun korban apa itu dijadikan rumah sakit, dan rumah sakit itu dijadikan oleh Dr. Ismail. Dr. Ismail. Iya, itu salah satu yang ada di patung 7 patung itu. Itu rekanan ya. Dr. Ismail juga ngikut dalam itu barisan untuk memberontak itu. Oh iya Itu gitu. di bagian sisi sebelah timur itu letaknya ex SMP 6-nya. Ex SMP 6-nya. Iya. Jadi bangunan ini dibangun pada tahun 1910. Ya. Itu yang mana itu? Yang di sebelah? Itu sebelah barat. Sebelah barat. Itu ex SMP 3. Ex SMP 3. Ya. Yang 1911. Itu di ex SMP 6. Ex SMP 6. Ya. Jadi memang bentuknya memang kupu tarung gitu. Iya, kayak kupu tarung. Jadi asnya di belakang patung itu. Itu gini, kalau berbicara real bangunannya awal ya. Iya. Itu di aula itu belakang patung itu dulu ada cerobong asap. Karena di sini sudah ada istilahnya apa? Ada perubahan lah, ada perubahan beberapa kali. Itu tahun 51, tahun 70 itu ada perubahan. Itu dulu ada cerobong asapnya atas di tengah itu. Karena
Ya, kebanyakan kan kalau ini berbicara itu bukti nyata bahwa ini benar-benar peninggalan Belanda. Belanda itu kan lebih sering kepada bikin perapian di dalam ruangan. Iya. Betul nggak? Betul. Eropa lah. Eropa lah. Ya. Kayak Eropa ini sering bikin perapian. Itu ada cerobong asapnya 2 di depan. Depan itu pas itu ada. Cuman karena seiring sejalannya waktu ada perubahan mana yang mana baiknya, karena dulu ketika di bawah naungan dinas pendidikan itu gimana caranya bikin nyaman proses belajar mengajar, kan gitu. Iya, betul. Ya. Nah, kalau posisi ini contoh aja, ini contoh. Ini contoh aja. Ini sebenarnya kalau berbicara itu hukum cagar budaya lah. Kalau pas undang-undang cagar budaya nggak boleh. Iya. Betul. Nggak boleh ini penempelan ornamen ataupun apa nggak. Kan ada berapa kalau bicara pasal cagar budaya itu nggak boleh merusak, vandalisme, mencoret itu nggak boleh. Ini faktanya ini sebenarnya nggak boleh, tapi ya nggak bisa disalahkan juga karena dulu berpikirnya dinas pendidikan itu gimana caranya nyaman gitu. Contoh kayak gini. Ini sebetulnya contoh. Ini salah satu. Nggak boleh ini kan pilar. Ini pilar, ini ditutup dibikin bangunan. Nggak boleh ini kalau pilar. Kalau berbicara aslinya kan seperti ini pilarnya. Ini masih asli kalau berbicara kan kelihatan. Ini akhirnya dulu kemungkinan untuk akhirnya untuk toilet, untuk kamar mandi. Kalau asli bangunannya seperti ini. Ini satu pilar ini. Ini kan teras loh ya. Jadi coba tarik. Kalau sama tarik sini, tarik sana. Sampai putar ke sana. Mestinya sama, dia plong gitu. Paham nggak ya tadi? Iya, paham. Kalau berbicara undang-undang nggak boleh. Iya sih. Tapi berhubung untuk kenyamanan siswa waktu sekolah dulu di sini, jadi akhirnya dibangunkan bangunan baru ini untuk sarana prasarananya sekolah itu kan gitu. Tapi berhubung pemerintah dinas pariwisata ini sudah mengetahui bahwa di sini ada bangunan bersejarah, akhirnya diambil alih pelan-pelan ya, karena ya maaf ngomong untuk secara pembiayaan kan nggak dikit kan. Mungkin nanti akan Pemkot akan melibatkan dari pihak provinsi atau dari pihak pusat itu untuk membiayai itu selain membantu gitu. Kedepannya seperti itu mungkin. Oke, Pak. Selain ada jeritan kuntilanak terus ada serdadu tentara Jepang yang sering sampean dengar itu ada apa lagi Pak di sini Pak? Penampakan atau gangguan mistis lainnya gitu? Kalau penampakan saya sendiri memang belum mengalami ya. Saya sendiri selama bertugas di sini. Bertugas ini memang belum. Cuman kalau berbicara fakta, orang itu cerita ke saya, ini jadi kan. Itu waktu situ kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Itu di depan itu ada acara karnaval. Lah di depan itu ada acara karnaval, akhirnya dibikinlah kayak model taman hiburan gitu. Lah salah satunya yang melakukan atau mempunyai alat mainan itu orang kelompok kan, dia kalau kelompok kayak pasar malam loh. Setiap ini hiburan satu kelompok gitu. Itu ternyata orang Jawa Barat, orang Kuningan. Saya tanya itu. Ayo kan tanya, Pak saya mau numpang ngecas. Ya situ. Orang mana? Saya orang Kuningan Pak. Pak saya numpang mandi boleh? Saya boleh. Itu di SMP 3. Numpang mandi lah. Ceritanya di sini tuh kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu lah. Dia melakukan itu menungguin tempat inilah. Menyewakan tempat permainan di depan itu. Lah itu kejadiannya siang padahal sekitar jam 11-an lah. Lah, saya itu posisi nyapunya di bawah pas yang tadi saya tunjukkan gedung apa itu lantai 1910 tadi. Nah, di bawah itu saya nyapu. Nah, dia itu dari kejauhan kan toilet sebelah saya itu kan. Dia mau ke toilet. Cuman dari kejauhan dia nunjuk saya, "Mas." Ya saya nggak tahu. Maksudnya dia cuman mukanya sudah merah, matanya merah. Tapi kayak menahan napas, kayak memaksakan diri gitu. Kenapa? Terus sapu saya taruh, saya sama ini apa? Dia mau ngomong susah pokoknya intinya itu. Terus saya lari ambilkan air minum tak kasih. Mas, tadi sebelah sampean itu ada itu loh. Dia nggak bisa nyebutkan itu tentara Jepang atau tentara. Itu posisinya seragamnya kayak patung di depan itu loh. Tapi kepalanya nggak ada. Itu sebelah Mas yang buat pas nyapu gitu loh. Kalau itu insting saya memang kalau berita orang kalau kita melihat sesuatu di dunia maya nggak lihat terus kita memaksakan kan kita ya memang perang kekuatan kan gitu. Kita nggak bisa coba dia biasa dipaksain gitu bisa jadi. Cuman loh masa toh saya nggak tahu ada di sebelah SMPN tadi tapi lehernya itu nggak ada. Tapi seragamnya sama kayak ya maklum dia orang Kuningan. Dan kalau saya kalau lihat masih itu Jepang kan gitu tentara seragam Jepang. Saya berhubung dia orang Kuningan dan nggak tahu di sini bangunan apa, dia langsung ngomong itu loh
orangnya seperti apa? Itu lihat seperti kayak seragam yang ada di patung di depan. Wah, gila. Ini orang Jepang ini, tapi nggak ada kepalanya gitu. Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Itu real itu. Real itu. Itu makanya kan tadi Saman menanya, saya pernah ada orang, nggak ada. Tapi kalau menurut cerita pengakuan itu sering gitu. Kejadian-kejadian itu, makanya ya aneh. Ya berharap jangan sampai lah kayak. Iya. Oke. Intinya gitu. Pak, untuk ruangan paling mistis di sini, yang aura mistisnya cukup kental di sini di sebelah mana, Pak? Kalau di sini auranya ya ruangan rahasia itu. Ya. Ruangan rahasia yang ada dupa-dupanya itu ya? Itu ada dupanya itu, terus di bawahnya gedung 1911 10 itu terus kalau kononnya kan di situ dulu tempat untuk prosesi hukuman setrum. Oh, hukuman, iyalah. Iya. Itu menurut narasumber yang saya dapat loh gitu. Itu tempat untuk menghukum menyisa setrum gitu loh. Tempat duduk kursi setrum gitu loh. Iya. Infonya seperti itu, tapi detailnya saya kurang tahu. Oke. Ya wis, gitu aja, Pak. Siap. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan cepat terrealisasi kembali ya. Wah, amin, untuk amin, menjadi tempat wisata sejarah di sini. Ya, amin. Maghrib ke sekolah terbengkalai, peninggalan kelam sejarah bangsa Indonesia yang pada waktu itu melakukan pemberontakan di area Blitar ya, yang disebut peta, teman-teman. Wow, ngeri banget bro. Oke, ini ruangan baru ya. Jadi kalau di sini itu memang ruangannya baru semua ya, kalau yang di area sini teman-teman. Baru ini ya, baru dibangun gitu guys. Ya bisa kita lihat perbedaannya ya. Nih kayak gini nih. Ini kusennya kan peninggalan Belanda. Nah kalau kusen yang ini, galvalum ini peninggalan di zaman sekarang ya. Bukan peninggalan sih, lebih tepatnya ya lebih ke buatan modern gitu. Di sini ada ruangan lagi. Oh man, aku cukup ngeri di sini, gila. Nah itu dia teman-teman, itu ada tulisan ya. Jadi peninggalan tahun 1910 ya teman-teman di situ. Itu dia, kelihatan ya itu di situ. Oke, kita gas di sebelah sini. Sebentar. Ya. Jadi di sini itu ada sebuah ruang rahasia teman-teman, di mana pada waktu itu Supriyadi melakukan mungkin Papa Brata ya. Misi. Wah, banyak sampah men. Please deh teman-teman, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya guys, sesuai dengan tempatnya ya. Kita jaga lingkungan ini agar tetap bersih. Oke? Ini kok kayak ada ruangan yang sepertinya sih kayak penjara gitu teman-teman. Ya, ini kayak ditutup oleh jeruji besi. Namun setelah kita masuk di dalamnya adalah kamar mandi. Oh. Ya, ini mengarah ke belakang lagi ya. Ini masih sore ya teman-teman. Nanti aku melakukan penelusuran kembali ketika pada waktu malam. Iya, banyak ruangan-ruangan gini. Entah itu ruangan apa. Dan aku nggak akan masuk satu-satu teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku dengar suara wanita
kayak menangis kesakitan gitu ya teman-teman. Di area belakang ini kan ada meja. Assalamualaikum assalamualaikum wala ibadillahi sholin. Assalamualaikum wala ibadillahi sholin. Assalamualaikum. Nggak ada. Oke. Ya gitu aja suara sih ya teman-teman ya. Kalau sampai nampak gitu, waduh, kuat sekali tuh demitnya itu. Nah, di sini ada ruangan lagi. Ini kayak ruang untuk senam gitu ya, karena ada cermin yang memantul gitu guys, cukup besar ya, kayak gini. Wow. Ya, kayak gini teman-teman. Oke. Iseng aja sih. Oke, kita lanjut. Waduh, ini sudah rubuh ya. Aku takut kalau lewat sini, ini ada paku-paku guys. Sedangkan aku kesini itu pakai sandal. Bahaya banget ya teman-teman. Harap berhati-hati. Oke, di sini ada sumur. Halo. Itu ada sumur gede. Nah, ini ada ruangan, nggak tahu ruang apa ini di sini. Halo. Misi. Oh. Halo. Permisi. Oh, ini guys. Ruang rahasia. Ini dia teman-teman. Kamar kerja dan tidur Budanco Halir sebagai tempat diadakannya rapat rahasia oleh Sudanco Supriyadi dan rekan-rekannya. Ini dia teman-teman. Ada sesuatu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aku kayak lihat sesuatu di situ. Halo. Oh, ini ada dupa-dupa dan sesaji ya teman-teman. Telur ayam kampung ya, ini ya. Terus ada apa ini dan yang lainnya. Ini dupa guys. Ini bendera merah putih. Oke. Wah, serem juga ini. Ini masih sore loh teman-teman. Aku kayak lihat sesuatu di sini guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku kayak lihat sesuatu di sini. Ini ruang rapatnya ya. Assalamualaikum. Jadi ruangan ini merupakan ruangan untuk melakukan rapat ya, rapat pemberontakan terhadap tentara Jepang teman-teman. Dan ini bangku-bangku ini masih orisinil semua ya, orisinil semua, peninggalan dari zaman dulu hingga dengan sampai dengan saat ini. Dan cukup kuat juga peninggalannya ini ya, kokoh gitu. Dan kalau yang di sebelah situ tadi teman-teman, yang di situ ini ya,
bukan untuk pesugihan, bukan. Jadi ini bukan ruangan pesugihan ya. Ruangan pesugihan dari pemberontakan Jepang, bukan. Jadi di sini kenapa ada ini? Ada dupa, terus ada sesaji lainnya, ini ada kopi ya, ada kopi, dan ini kayak teh gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk menghormati jasa para pahlawan kita terhadap pemberontakan Jepang dulu. Jadi di sini ada bendera yang ditinggalkan ya, karena memang untuk menghormati jasa-jasa mereka yang telah melakukan pemberontakan terhadap tentara Jepang ya. Oke, kita gas lagi. Di sebelah sini itu, halo, ada suara gemuruh di dalam sini. Hei, merinding pak, gila di sini lo guys. Nggak tahu lah. Ini ruang kosong. Ini juga ruang kosong. Oh, ini ada dapur ya. Aku sudah paham ini guys. Ini ada dapur teman-teman. Dapur tentara Belanda. Peninggalan Belanda ya. Ini ada cerobong asapnya di atas ya. Cerobong asap. Ya memang dapurnya memang kayak gini waktu zaman Belanda dulu teman-teman. Oke. Ini apa ini? Ini tempat apa ya? Gak tahu lah. Ini apa ini? Ruang kosong juga. Tuh kalau ke sana kemana tuh? Ini sumur ya teman-teman. Sumurnya cukup gede ya. Oh, ini kamar mandi. Kosong. Zaman dulu itu bak mandinya gede-gede guys. Karena memang kalau kita lihat secara di zaman sekarang gitu ya, dibandingkan zaman sekarang itu rumahnya ya, seisi rumah itu kecil-kecil semua teman-teman. Itu ya. Kalau di zaman dulu gede-gede guys, lahannya, sumurnya dan lain-lainnya. Dan ini ada ruangan lagi nggak tahu apa. Oke, kita ke sini. Gila, ini angker. Ini musola teman-teman. Musola Nurul Iman ya. Halo, Misi. Gila, gelap men. Buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Ada apa aja di sini, guys? Ini musola Nurul Iman SMP Negeri 3 Blitar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gila, musolanya serem banget. Musolanya serem banget teman-teman. Oke. Kewendeng, aku gak bisa ngomong apa-apa guys. Kewendeng pak iki pak, sumpah.
Halo. Ini tempat wudhu di sini. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Oke lah, kita lanjut. Ya. Wuhu. Ini gelap semua ruangannya. Gila men. Jadi penampakannya kayak gini ya. Gila. Serem banget teman-teman. Aku merasakan aura-aura ketika sinyal kulitku merinding ini menampakkan dirinya di waktu aku menelusuri salah satu tempat ruangan rahasia yang berada di daerah dalam sekolah SMP Negeri 3 Blitar ini ya teman-teman ya. Gawandang pak. Ini kayak Resident Evil aja ini. Udah masuk sekolah-sekolah gini ya. Resident Evil, terus Silent Hill gitu ya teman-teman. Wow. Ini tembus-tembus ya karena memang terdiri dari skat-skat. Ini kelas A, kelas B gitu ya, dan kelas C paling belakang sana. Alright, kita gas. Lewat luar aja ya. Biar kerasa gitu loh aura-aura mistik di sini guys. Dan di sini banyak sekali para warga atau masyarakat setempat ya, dari dulu hingga dari zaman sekarang hingga sampai sekarang ini, maksudnya itu banyak sekali fenomena-fenomena aneh di luar nalar ya. Penampakan serdadu Belanda gitu, serdadu tentara Jepang maksudnya, bukan Belanda, yang sering nongol di sini guys, suaranya guys ya. Ini lantai 2. Nanti kita ke atas ya untuk explore malamnya. Ini lantai 2. Oke. Gila. Gawandeng pak sumpah ini serem banget bro. Ya ini kondisi maghrib kayak gini. Oke. Ya kita nanti malam penelusuran malam, aku sampai detail dalam-dalamnya sini ya, sampai naik ke lantai 2. Ya ini merupakan lapangan bola basket di area SMP Negeri 3 Kota Blitar ini guys. Ya jadi kisah-kisah mistis yang telah menjadi legenda urban legend yang melekat kuat di kalangan pelajar Blitar. Namun seiring berjalannya waktu, kompleks bersejarah ini kini lebih dikenal sebagai cagar budaya dan pusat pendidikan yang syarat akan nilai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Oke, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.